Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bolehkah kita bertawasul dengan amal kebaikan yang telah kita perbuat? Jadi bertawasul, kalau tadi kan Ustaz bilang bersandar gitu ya. Iya. Kalau bertawasul itu bagaimana sebenarnya caranya? Iya. Kalau bersandar, kita membanggakan amal kita, seolah-olah amal kita itulah yang melindungi kita, ya. Maka nanti hasilnya bisa sombong. Aku paling alim sini, aku yang paling rajin ke masjid aku. Nah, itu yang menyebabkan sombong. Tapi kalau bertawasul dengan amal soleh, itu kita berdoa kepada Allah dengan mengingat, ya, mengingat perbuatan baik kita. Misalnya gini, ya Allah, kalau ini kan disepakati ulama kebolehannya, ya, kebolehannya sepakati. Ini sebenarnya berawal dari 3 orang masuk ke dalam goa. Satu lagi mengatakan, ya Allah, aku kemarin sangat taat kepada orang tuaku. Jika engkau menganggap amal soleh paling baik, Allah bukakanlah pintu goa ini, gitu. Itu boleh sepakati, boleh. Tapi kan dia mintanya ke Allah, gitu. Allahnya nggak hilang. Diutamakannya Allah, cuman diingatkannya Allah, aku kan pernah begini ya Allah, tolonglah aku. Kalau bahasa kita, kemarin kan kalau manusianya ya, kemarin kan sudah saya bantulah saya, masa saya aja bantu kamu, merayu namanya Pak. Jadi kita pun sama Allah itu sebenarnya merayu. Ya Allah, kemarin kan aku sudah mentaatimu, sudah melakukan ini, kalau kau anggap baik ini, tolonglah aku begini. Nah di situ tidak ada sombong. Karena kita bermohon, di berwasilah itu kita bermohon kepada Allah gitu ya. Jadi tidak ada sombongnya. Kalau yang tadi kan Allahnya jadi hilang, dia bersandar kepada amal. Jadi nggak berharap sama Allah, nukson. Rojaknya harapannya ke Allah nukson, berkurang jadinya. Karena amal yang dilihatnya, itu yang menyebabkan sombong. Nah, kalau ini nggak berkurang harapan kita berharap ke Allah, cuman kita ingatkan gitu. Kita ingatkan, ya Allah, tolonglah aku bukakanlah pintu gua ini. Ya Allah, kemarin kan aku pernah begini-begini. Kalau kau anggap itu amal soleh, tolonglah aku, bantulah aku. Nah, kan gitu kan. Jadi berwasilah itu dengan amal soleh itu tidak mengurangi nuqsanul roja, tidak mengurangi harapan. Ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bedanya. Ada lagi? Silakan Pak, itu Ibu yang ada lagi pertanyaan, kami silakan. Ini Al-Hikam ini udah ada yang bahas Pak. Al-Hikam ini ada yang bahas. Maksudnya ada yang membahas. Maksud saya di masjid ini udah ada yang bahas Al-Hikam khusus. Belum ada. Oh. Jadi Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Ibu? Ya, ada lagi yang mau tanya, Ibu-ibu? Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, di dalam kita marifat pada Allah itu, bolehkah kita mendalami siapa diri kita ini? Kemudian hubungannya dengan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, di dalam menajamkan jiwa ini dalam rangka marifat tadi, apakah ada amalan-amalan yang bisa menajamkan daripada kata hati, katakanlah kata hati, ataupun akselerasi di dalam melihat sesuatu itu langsung pada akhirnya pada Sang Pencipta. Bolehkah seperti itu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jelas. Kurang jelas ya? Kurang jelas sih Pak Bambang, mohon maaf. Agak menderu dia ya. Oh maaf ya. Yang pertama tentang untuk marifat pada Allah, itu kita mencoba mengenal diri kita sendiri. Siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Itu apakah juga salah satu
ilmu untuk mengarah kepada mengenal Allah. Kemudian yang kedua, di dalam meningkatkan jiwa ini di dalam melihat sesuatu itu, atau hati ini di dalam melihat sesuatu itu, apakah ada amal atau yang bisa mengarah ke situ, Pak Ustaz? Lebih makin makin tajam gitu kira-kira. Iya. Mengenal diri itu sebenarnya sebenar diri kita ruh. Ya, kenalilah ruh kita. Ruh itu, setiap ruh itu menempel padanya rasa. Ya. Jadi diri kita itu ada ruh yang berpikir, ruh yang merasa, itulah diri kita. Apabila nanti ruh ini dikendalikan hawa nafsu, bersekutu dengan hawa nafsu, dengan akal, jadilah ego. Kalau dia bersekutu dengan hawa nafsu dan akal, jadi ego dia. Ya. Makanya untuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan akal, kita zikirnya zikir pasrah, tawakal, kosong. Nah, kalau ilmu Jawa kuno namanya suwung, mirip tapi nanti ada perbedaan sedikit gitu ya. Kosong itu apa? Ya kita merasa kita nggak ada apa-apanya lah kalau bila. Jadi ruh kita itu, rasa kita itu jangan lekatkan ke akal, suruh akal standby, jangan lengketkan ke hawa nafsu. Tolak dia keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu itu apa? Selain Allah. Maka kita nggak usah berkeinginan. Waktu zikir nggak ada yang kita ingin kecuali Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhanku, engkaulah ku maksud, ridhamu lah yang ku cari. Datang hawa nafsu, diingatkannya kita, itu anakmu lagi gini cari duit kau, kata. Nggak peduli, nanti aja, ini mau zikir dulu, kan gitu. Ya tepis dia. Karena setan bisik nunggangi hawa nafsu. Dia lihat keinginannya. Nah itulah dikenali Pak, diri kita itu. Yang ruh tadi, yang berpikir, yang merasa. Nah, jadi nanti kesadaran terhadap diri kita tadi yang merasa itu dia punya rasa bertuhan, dihadapkannya ke Allah. Jadi muncullah yang namanya kesadaran. Jadi ciri orang yang ma'rifat sempurna itu dia sadar. Sadar diri namanya. Dia selalu sadar. Awas, kalau orang Jawa bilang sering eling gitu ya, sering ingat. Sadar diri. Jadi puncak dari ma'rifat itu salah satunya kesadaran. Sadar kita diri kita. Bisa kita menempatkan diri kita. Sehingga nanti bisa kita mengendalikan diri. Dicaci maki orang kita, itu yang berat. Ciri orang sempurna ma'rifat dicaci maki, dia tenang aja. Karena dia bisa menempatkan diri. Dia nggak mau ikatkan rasanya, ruhnya itu ke hawa nafsunya. Egonya, sehingga dia marah, nggak mau dia. Nah, itu cirinya. Karena dia bisa mengendalikan itu. Karena sudah kenal dia. Ya. Kenal dia, sering diperhatikannya, dan dibaliknya itu baru nanti Allah. Nah, itulah nanti kenal diri, maka mudah mengenali Allah. Maka kenali rasa itu, rasa jasmani ini, rasa ruhani ini, rasa nurani, Nur Muhammad tuh, rasa Rabbani, rasa Ruh Qudsi paling tulus. Ya, maka nanti khusyuk itu kalau misalnya rasa jasmani makan minum asin, rasa nafsani, rasa ruhani sedih, senang, kemudian rasa nurani itu ya rasa bertuhan, ingin dekat sama Allah, ya, ingin dekat sama Allah. Sebahagian menyebut cinta di rasa nurani, rasa cinta, rasa rindu, baru rasa Rabbani. Rasa Rabbani ini rasa Tuhan yang dititip ke kita. Itu alat sambung untuk melihat Tuhan, langsung merasakan kenyataannya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita nanti menyaksikan Allah itu lewat ruh Rabbani itu, mata ruh Rabbani. Satarawna rabbakum, kelak kalian akan melihat Tuhan kalian sama seperti bulan purnama ini. Bukan zat Allah seperti bulan purnama, tapi penglihatan kita mudah melihat, menandai Allah seperti mudahnya menyaksikan bulan purnama. Ya, bagaimana bentuk rupa warnanya? Bentuk rupa warnanya tidak mesti berbentuk berupa berwarna.
Ya, ibaratnya bapak makan enak, dirasa jasmani enaknya nih, ya Allah, minum es kayak di surga. Waktu buka awak kan kayak di surga minumnya. Kadang-kadang kita minum es buah itu kan rasanya kayak di surga kalau lagi enak banget kan, buka puasa. Nyata nggak rasa enak itu? Nyata kan? Enaknya, nyatanya. Sama dengan bulan purnama, nyatanya, terangnya gitu. Mudahnya menyaksikannya. Nah, ibarat begitu. Ya. Maka dalam ilmu tasawuf, karena zat itu tidak terjangkau, disifatilah zat itu sifat maknawi dan ma'ani. Wujud, kidam, bakom, mukhallafatul lil hadis. Nah, dia tidak disifati dengan tangan kaki. Sifat jisim. Karena sifat jisim itu sifat alam nyata, sifat makhluk yang terlihat. Sementara zat Allah itu sebenarnya zat aslinya tidak terjangkau. Hakikatnya ya namanya hakikat. Hakikat itu ma'ani, maknawi. Tapi kalau misalnya dijahirkan dalam bentuk fisik, nah ini yang bahaya nanti, Pak. Bahayanya gini. Saya kasih contohnya. Ilmu syariat dan hakikat ini kata Pak Syekh antara marajal bahraini yaltaqiyan, itu ibarat lautan ada barzakh pembatas antara air asin dengan tawar. Jadi air asin ini syariat, tawar ini hakikat. Ada pembatasnya. Hati-hati nyampurnya. Ya. Dia sejalan tapi nggak boleh campur-campur. Maksudnya hati-hati cara menggunakannya, menyampurnya, bisa salah paham orang. Misalnya ini baju, ini anggap saja lah baju saya inilah, ini baju ini. Bapak nyebut baju saya ini apa? Baju saya ini Bapak sebut apa? Jubah, benar? Benar kan? Inilah aslinya syariatnya. Syariatnya ini jubah namanya, Pak. Tapi orang yang ilmunya sampai ke hakikat, ini mengerti dia jubah ini dari apa asalnya. Maka ketika dia sebut itu kapas itu. Nah, orang yang nggak ngerti hakikat, gila lo, masa lu bilang kapas? Ini jubah, weh. Kan gitu kan? Tapi kalau yang ngerti hakikat dia senyum kan? Kenapa dia senyum? Ya ini jubah ini asalnya dari mana? Dari kain. Kain asalnya dari benang. Benang asalnya dari kapas. Jadi orang yang berhakikat jangan dimunculkan hakikatnya, nanti terfitnah di tengah-tengah orang syariat. Tapi kalau sama-sama orang hakikat, itu kapas tuh sih katanya. Nah, senyum lah, ya udah sama-sama ngerti. Tidak ada bentrok. Nah, tapi kalau belum belajar hakikat, kita sebut kapas, kita dibilang gila nanti, Pak. Maka hati-hati menggunakan ilmu hakikat depan orang syariat. Itu kapas itu, bukan baju, bukan jubah itu gitu loh. Kapas itu. Nah, perang lah itu dah. Gak boleh. Jadi bilang saja, makanya kalau bahasa Tuhan guru kita salah satu mursyid, kita itu hakikat yang bersyariat. Artinya hakikat ada tempatnya, syariat ada. Jadi dalam alam syariat kita sebut syariatnya gitu. Jangan sebut hakikatnya. Kecuali kita bisa menjelaskannya. Ini sebenarnya adalah asalnya kapas. Ya, kan awalnya dari kapas, kemudian benang. Benang itu dibuat benang hitam menjadi kain. Setelah kain baru dibentuk menjadi baju, jubah, pakaian gitu. Nah, kalau kita bisa menjelasnya gitu, orang paham. Nah, itu makanya perlu menjelaskan hakikat ini paling bagusnya orang syariat, tapi menguasai hakikat. Dia bisa runtun dari dalam, bisa dari dalam keluar, bisa dari luar ke dalam. Jadi mudah dia memahaminya. Tapi kalau dia nggak bisa menguasai dua-duanya, nanti itu kadang-kadang sering bentrok. Ya, nah di situ kadang-kadang orang syariat dengan hakikat bisa bentrok tadi. Karena masih orang syariat memaksakan syariatnya, orang hakikat memaksakan hakikatnya, ya perang lah. Ya gimana nggak perang? Nah, itu yang membuat kadang-kadang makanya zaman dulu sebelum Al-Ghazali itu banyak pertentangan antara ulama fikih dengan ulama hakikat. Sampai nanti datang Imam Al-Ghazali baru disatukannya. Karena dia menguasai dua-duanya. Dia ahli fikih, dia ahli hakikat. Maka dia sambungkan itu. Sehingga ilmu hakikat ini diterima di kalangan umat Islam. Itu sejarahnya, Pak. Makanya Al-Ghazali itu dikenal dengan Hujjatul Islam.
dia dapat gelar sebagai hujjah bagi umat Islam seluruh dunia, dan dia dapat gelar Bahrul Ulum, lautan ilmu di masanya, karena dia menguasai banyak ilmu. Filsafat dia kuasai, kalam kuasai, fikih dia kuasai, usul fikih lagi, tasawuf dikuasainya juga, hadis Quran dikuasainya. Ya, walaupun penguasaan hadisnya memang mungkin tidak serinci ulama hadis khusus, ya, kayak Bukhari, tak mungkin lah pula dalam ilmu hadis Ghazali melebihi Bukhari, karena Bukhari khusus, dia spesialis kan. Tapi secara umum dia kuasai. Makanya dia menulis Ihya Ulumuddin itu kan dia tidak mesti lihat kitab hadis. Dia dari hafalannya itu aja kan. Dia nulis itu pakai hafalan dia. Ribuan hadis itu dia tulis. Itu kelebihan Imam Ghazali. Ya. Begitu Pak ya. Cukup Pak Bambang ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin karena waktu sudah masuk suruk, kita akhiri saja untuk pengajian tausiah kita pada hari ini. Yang pasti dan kita usahakan dengan kuliah makrifat, pengenalan pada Allah ini, mudah-mudahan kita lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan hati kita menjadi tenang. Sesuai dengan firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang tenang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bersihkanlah kalbu kami ya Rahman, sucikan kalbu kami ya Rahim. Bersihkan akal pikiran kami ya Rahman Rahimin. Jadikanlah ya Allah ruhani kami mengendalikan hawa nafsu kami. Jangan jadikan hawa nafsu kami mengendalikan ruhani kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa orang tua kami, anak istri, suami, keluarga kami ya Rahman, kakek nenek kami ya Rahim. Ampuni dosa kakek-kakek kami ya Allah, buyut kami sampai ke atas ya Rahman Rahimin. Ya Allah, ampuni juga dosa guru-guru kami, masyayikh kami, sucikan rohani mereka. Para pemimpin bangsa kami, para ulama bangsa kami, ampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma raham ummati Muhammad, Allahumma astur ummati Muhammad, Allahumma jibur ummati Muhammad, Allahumma firli ummati Muhammad ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka mahabbataka wa ma'rifatak kama ma'rifata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama ma'rifata awliyaikal muhibbin minas sahabati wat tabi'in والتابعين التابعين والتابعين التابعين التابعين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب إنك على كل شيء قدير. نسألك إماما عادلا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا وزوجة صالحة ولدا صالح يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.